Ya, saya kira ya begitulah. Ini ada ini Kang. Ada komen-komen yang mau dikomentari nggak? Ada banyak dari kawan-kawan ini. Silakan Kang kalau ada yang mau dikomentari. Saya melihat komentar dari tadi. Kita ini sebenarnya senada dan rindu betul menghargai keberagaman. Rindu betul untuk menghargai keberagaman. Semua orang di sini tadi tidak ada satupun yang memaki kita dan semuanya menganggap ini keberagaman yang diharapkan. Kita rindu betul dengan filosofi. Oh, Mas Koko hanya karena kita hina MU-nya. Dan ngapain dia warga negara Indonesia ngomongin MU? Sama dengan ngapain saya pernah dimarahin. Kamu orang Bekasi. Kamu orang Bekasi ngapain mengkritisi Anies Baswedan? Susah kan kalau udah kayak gitu? Saya melihat mereka semua rindu keberagaman ini muncul kembali. Perbedaan itu keniscayaan, jangan justru itu kekayaan. Bagus sebenarnya pancingan Pak Jokowi belakangan ini. Bagus sekali dia bilang kritisi pemerintah. Nah, ketika Pak Jokowi bilang kritisi pemerintah, harusnya di bawahnya ikut dong. Ikut membuat kanal-kanal bahwa Pak Jokowi siap dikritisi, jangan dihajar terus dong orang-orang. Yang kita takut bukan Pak Jokowi sekarang. Orang-orang yang berada di sekelilingnya kemudian memagari betul dan berbeda dengan Pak Jokowi yang mengatakan kritisi pemerintah. Tapi justru sebaliknya seolah-olah pagari pemerintah. Padahal kami ini juga pendukung Jokowi berada di luar pagar. Jangan kemudian kami dianggap musuhnya Pak Jokowi. Bahwa justru kami cinta Pak Jokowi. Karena itu kami mengkritisi. Kalau udah peduli sama Pak Jokowi, mau jatuh mau apa, cuekin aja. Cuekin aja. Tapi kan kita nggak mau itu terjadi. Kita mau Pak Jokowi selesai dengan manis di 2019. Supaya negeri ini tidak rusak. Sedikit-sedikit pergantian. Itu kan yang kita harapkan sebenarnya. Ya bahwa mengkritisi adalah sesuatu yang bagus. Tetap kita akan bilang skeptis, bukan apatis. Itu yang harus dijalankan. Skeptis bukan apatis. Kita bicara berdasarkan data, berdasarkan fakta. Ayo jalan bareng. Bukan sekedar katanya, tapi nyatanya. Ini juga penting buat saya. Dan buat jurnalis, opinion is free, but fact is sacral. Itu yang harus dijaga. Jadi tadi apa? Kita boleh skeptis, tapi tidak boleh apatis. Gitu kan? Dan harus dibedakan, iya, dan harus beda bahwa skeptis bukan apatis. Dalam dunia jurnalistik, modal wartawan saat skeptis, mempertanyakan segala hal. Bukan apatis. Dan kalau kita bertanya, jangan dianggap berbeda. Kalau saya lain aja kan. Kalau saya itu kita boleh polos, tapi tidak boleh lontos. Saya tadi di Twitter bilang begini. Dalam agama perbuatan sia-sia itu apa, Gus? Dekat dengan apa, Gus? Perbuatan sia-sia dekat dengan setan. Nyisir, ngurusin rambut, buang-buang waktu, itu sia-sia. Bahagia orang yang lolos. Nyisir itu, Kang, nyisir itu sia-sia. Kalau cara menyisirnya tidak dengan irama ke-4/4. Kalau nyisir dengan irama ke-4/4, maka itu kemudian akan sangat baik. Soalnya tadi ada komen kan. Pahami satu hal, Gus. Pahami satu hal. Kalau ada peristiwa kejahatan, polisi dan wartawan langsung bikin kalimat, kami sedang menyisiri kasus ini, sedang menyisir untuk mengetahui siapa pelakunya. Konotasinya ada negatif. Kenapa nggak langsung bilang menggunduli? Nggak ada lagi. Berarti menggunduli itu sekarang positif. Yang berat sekarang menyisiri. Konotasinya negatif. Sama aja orang kalau jomblo, kalau curhat juga gitu. Kami sedang menyisiri kehidupan. Kok kenapa menyisiri? Harusnya kan menyusuri. Itu dia. Kita berbahasa aja ada salah. Kita berbahasa aja ada salah. Saya selalu bilang pada jomblo gini. Ketika lu ditolak, bersyukurlah. Berarti itu kesempatan untuk kamu untuk mencari dan memanfaatkan waktu kamu daripada sia-sia mengejar orang tersebut. Daripada nggak dikasih, nggak dibilang iya, nggak dibilang tidak juga, lalu kita habiskan waktu untuk dia, ngapain? Saya bilang pada jomblo.
Jadi jadi ini malam Jumat kita ngomongin jomblo. Nanti aja kan malam Minggu kan ngomongin jomblo. Padahal justru di malam Jumat itulah jomblo harus banyak berdoa. Harus banyak zikir, harus membuka pintu langit agar jodohnya segera turun. Dengerin tuh ya jomblo yang lirir. Wah, banyak yang protes kali ini, jangan ngomongin jomblo dong gitu. Lama-lama jomblo ini menjadi komunitas sendiri, bikin deh partai. Bikin deh partai. Percaya saya banyak pendukungnya. Jadi Karena di ART-nya tulis iya. Di ART-nya visi misinya satu. Daripada berdua menderita, lebih bagus sendiri tapi bahagia. Oh, mantap. Daripada sepi sendirian, mendingan rame-rame gitu. Enggak pas ya. Daripada berdua menderita lebih baik sendiri tapi bahagia. Nah itu aja visinya. Dan pasti jomblo itu sendirian kan. Jomblo itu pasti apa? Jangan salah paham. Oh gitu ya. Oh salah ya. Temennya kan. Jomblo itu selalu banyak temennya. Karena setiap dia nembak cewek ditolak, ceweknya bilang, udahlah kita teman aja ya. Jadi kalau banyak temennya. Oh Kang yang tadi ada nanya yang sakral gini Mas. Opinion is free. Opini itu bebas. Tetapi fakta itu sakral. Dan jangan dicampur adukan. Katanya dengan nyatanya itu dua hal yang berbeda. Orang-orang seperti Gus Nadir mengajarkan kita bahwa lakukanlah sesuatu secara ilmiah, berbasis data, berbasis penelitian, berbasis riset. Kalau saya mengkritisi itu basisnya riset. Dari tadi Gus Nadir bilang kita akan menerbitkan tulisan berdua dengan Usman di luar negeri. Usman Hamid, basisnya apa? Data, penelitian, riset, dan penelitian risetnya sesuai dengan metodologi yang ilmiah. Kalau sudah seperti itu berbasis fakta. Jangan lagi ditanya faktanya di mana gitu. Kita perdebatkan aja metodologinya, jangan dicurigai misalnya. Nah, kalau katanya silakan aja katanya. Persoalannya satu, televisi dan acara debat televisi kadang mengajarkan kita perdebatan yang mengadukan antara data dengan fakta. Sehingga presenter kadang-kadang lupa untuk mengarahkan begini. Yang Anda ucapkan fakta atau data? Coba aja misalnya Pak Ilyas mengatakan itu kepada narasumber. Anda ucapkan ini kata atau data? Opini atau fakta? Kalau itu aja terus-menerus kita diajarkan sesederhana itu aja, orang jadi sadar betul bahwa orang ini asal ngomong atau orang ini berbasis fakta. Ini jangan atas namakan karena saya anggota parlemen dan parle itu bersuara, jadi saya bebas bersuara. Saya bayar kamu bukan asal bicara. Saya bayar kamu sebagai wakil rakyat dengan sekian banyak fasilitas untuk berbicara demi kemaslahatan dan berbasis fakta, berbasis data, bukan katanya tok. Kira-kira ini contohnya biar yang hadir ini paham. Contohnya dari fakta. Kang Maman Gundul. Kang Maman Gundul itu fakta. Bisa kelihatan wajahnya itu fakta. Bahwa Kang Maman itu nggak ada rambutnya, sehelai pun, itu data. Makanya dia gundul. Jadi datanya itu sesuai dengan fakta. Jadi fakta Kang Maman Gundul, bahwa gundul itu nggak ada rambutnya, itu data. Kang Maman baik hati, itu asumsi. Kang Maman ganteng, itu hoax. Gitu kira-kira. Ya, jadi tahu ya. Kang Maman kalau masuk angin begini nih. Pakai minyak sirih di kepalanya. Itu fakta. Ini bukan promosi produk bukan. Cuma marketing. ada built-in produk, built-in program. Gus, aku mau nanya satu. Ada fenomena yang menarik, Gus. Ini serius nih, Gus. Orang-orang bikin seminar, bikin pelatihan, ada coachnya tentang poligami. Dengan segala programnya, pakai bayaran. Bagaimana cara Gus Nadir memandang hal tersebut ketika poligami ada pelatihannya? Ya menurut saya itu bid'ah, Kang. Walaupun dia berkemas agama, ya karena orang poligami kan dari dulu nggak pernah ada pelatihan, tiba-tiba ada pelatihan. Itu bid'ah gitu. Nah,
Wih, serius amat. Nanti kalau kita ngomong ini kita sebut gibah. Ini kan ada tren, Kang. Ada sempat tren. Dulu sekitar 10 tahun lalu itu ada pelatihan sholat khusyuk. Nah, Iya. Kang dulu. Iya. Pelatihan sholat khusyuk. Sampai gerakannya harus benar, betul. Ada gitu. Terus sekarang itu trennya. Terus kemudian ada lagi muncul tren baru, tutorial hijab syar'i. Terus ada lagi tutorial mungkin belum ada tutorial pakai sarung syar'i. Itu mungkin ada nanti mungkin Mama bisa di YouTube gitu. Jadi setelah ada pelatihan, ada tutorial gitu ya. Nah, terus juga ngetren motivasi itu. Jadi ada motivator ini sempat yang top itu Mario Teguh ya. Mario Tegang ya. Ya. Nah itu banyak sekali motivator tiba-tiba muncul. Nah sekarang terus ada tren misalnya bagaimana umroh dan haji. Ya. Maka kemudian banyak sekali kemudian ada pelatihan manasik, pelatihan umroh, bahkan saat umroh itu juga membawa artis, nggak cukup membawa ustaz, membawa artis, ada pelatihan umrohnya, dan seperti apa nanti bisa bareng-bareng tahajud bersama artis A, artis B, gitu, kita tahajud di Masjid Nabawi sama. Nah jadi dikemas seperti itu kan, jadi karena kan rebutan banyak sekali kelompok umroh kan. Nah, jadi umrohnya sama kelompok level mana? Sama ini kenapa? Karena di situ disebut gitu. Bahkan di Bali saya lihat itu umroh bersama ustaz ini apa gitu. Nanti tahajud di Masjid Nabawi bersama artis ini gitu kan. Jadi nggak tahu yang dikejar itu tahajudnya di Masjid Nabawi atau barang artisnya gitu kan. Misalnya itu ya. Nah, jadi memang ada semacam sekarang terus muncul ada pelatihan keluarga Sakina Mawaddah Warahmah. Ada pelatihan itu ada yang khusus. Apa? Tutorial menghadapi mungkar nakir. Oh ada bunyinya. Kunci jawaban. Oh iya. Kunci jawaban menjawab nanti mungkar nakir. Sudah ada kunci jawabannya gitu. Nah, jadi kita banyak yang semacam itu. Nah, di saat itulah muncul kemudian coaching tadi itu pelatihan poligami. Bagaimana bagaimana salah satu di layar itu tadi ditulis bagaimana menjadi magnet bagi wanita salehah. Wah, itu kan luar biasa itu. Iya. Ya, jadi bukan hanya sekedar sukses dalam berpoligami, tapi juga bagaimana bisa menjadi magnet buat wanita salehah itu flyernya. Dan bayar, ternyata bayar. Gitu kan. Tapi udah turun dari 3 juta tinggal 190.000. Ya, itu biasa. Masa pandemi banyak harga dia biasa. Terus dan kalau bicara coach yang itu kan ada kualifikasinya kan. Saya punya gelar PhD 2. Saya dosen Monash. Kalau ini enggak, coachnya itu adalah berapa puluh tahun dia menikah poligami dengan partisi dan 25 anak. Gitu. Jadi itu sebuah prestasi untuk menunjukkan kualifikasi. Buat saya prestasi Gus, bayangin nggak Gus, 25 anak kalau iuran BPJS aja tiap bulan berapa tuh? Belum lagi harus mengingat nama-nama anaknya, Kang. Dia pakai huruf hijaiyah aja. Oh, jadi Alif Bata dipanggil gitu ya, Alif Bata. Kan 26. Kan huruf kan 26. Huruf Latin. Nah, itu misalnya. Itu yang sekarang menakutkan adalah tiba-tiba muncul wedding organizer yang menawarkan pernikahan untuk anak umur 12-an ya. Iya, itu juga. Itu tiba-tiba muncul. Itu dan kalau tidak dibiarkan pelanggaran undang-undang pernikahan perkawinan jadi masalah tuh. Nah, yang menarik ada satu nih Gus, supaya kita tidak beragama mengikuti tren, supaya kita tidak beragama mengikuti tren, gimana kiatnya? Dan juga ada yang bertanya tentang bagaimana pendidikan Islam yang moderat
Ya, jadi kalau tadi 25 anak itu kalau huruf hijaya agak susah. Mungkin ini aja Kang, nama-namanya diambil yang anak pertama namanya Alhamdulillah, anak kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim, keempat Maliki, kelima Yaumiddin, satu lagi Iyaka. Jadi kalau bapaknya manggil anaknya tinggal gampang. Datang semua. Jadi apa sih pertanyaannya? Kalau serius lah ini pertanyaannya. Itu pertanyaannya nggak serius. Bagaimana kita beragama tidak ikut tren? Tetap betul sebagai umatnya Rasulullah yang tidak ikut-ikutan tren, dan bagaimana pendidikan Islam yang moderat yang tidak keluar dari garis keislaman. Jadi tren itu kan bukan tidak berarti keliru tren itu. Ya, Tren setuju. itu kan perkembangan. Jadi kalau ada tren yang positif, ya kan baik-baik saja. Nah, yang saya kira yang dimaksud oleh pertanyaan itu adalah ada semacam pressure sosial, ya, social pressure. Ya. Jadi bahwa kalau kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau yang lagi tren tadi itu, maka kita dianggap bukan bagian dari umat. Gitu ya. Nah ini yang sering terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ikut pengajian di kelompok A, maka kemudian kita dianggap bukan bagian dari kelompok itu. Nah, sementara kelompok pengajian A ini punya kecenderungan tertentu dalam mengekspresikan dan mengamalkan pemahaman agamanya. Nah, jadi ada semacam pressure tekanan sosial untuk tidak lagi seperti memahami agama seperti yang kita pahami, tetapi mengikuti kebanyakan orang. Dan kemudian tidak enak kalau berbeda dengan masyarakat kita. Tidak enak kalau kemudian kok beda sendiri gitu kan. Misalnya masyarakat kita dari gondrong, kamu sendiri pelontos, itu ada surprise hanya orang-orang yang gagah berani saja yang bersedia pelontos tentang orang-orang gondrong gitu kan. Ya, karena saya memang gagah. Ya, gagah boleh lah. Tapi jangan Itu fakta atau data? Itu fakta atau opini? asumsi. Nah, jadi kemudian menurut saya kita memang tidak boleh terombang-ambing, tidak boleh ikut-ikutan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang harus berdasarkan pemahaman keagamaan yang baik. Nah, disinilah pentingnya otoritas. Jadi kita bukan ikut-ikutan trending, ikut-ikutan trennya apa, gitu ya. Tapi yang kita ikuti adalah otoritas. Jadi kalau misalnya orang-orang NU, ya dia yang akan ikuti otoritas keagamaan dari para kiai yang melakukan fatwa tentang pemahaman agama tertentu, dan dari Muhammadiyah juga begitu, dari Persis, dari Wasliyah, Al-Anwar, dan seterusnya. Jadi ada patokannya. Nah, repotnya ini adalah masa mengambang, masa yang tidak ikut ormas manapun. Di situ kemudian dia bingung otoritas mana yang harus diikuti, ya kan? Otoritas mana yang harus diikuti, dan yang pertama kali dia lihat adalah ya kelompok kecil dia sekitar dia. Ternyata yang sekitar dia ini ngajinya ke A, begitu kemudian dikasih tahu, tapi A ini sering mengkafirkan orang lain loh. Ini kelompok takfir loh, hati-hati. Ya tapi gimana? Saya kan mau ngaji atau ikut-ikutan tanda gerakan hijrah. Makanya saya suka bilang sama kawan-kawan NU, tidak semua yang ikut gerakan hijrah itu keliru. Tidak semua yang ikut gerakan hijrah itu kemudian harus kita caci maki atau kita nyinyi. Gitu ya. Setuju. Meskipun kita berbeda pandangan misalnya dengan para ustaz-ustaz yang ala hijrah itu tadi atau para artis itu tadi. Tapi banyak juga di antara mereka yang memang genuine, secara genuine memang ingin belajar agama. Cuma tidak ada opsi lain. Kita tidak sediakan opsi lain sehingga dia ikut-ikutan. Kalau dia bertemannya misalnya dengan kalangan artis, dan kalangan artis ini ngajakin dia pengajian yang tentang pengajian ala hijrah saat itu, ya dia pasti ke sana. Orang dia mengaji kok niatnya. Gitu. Jadi karena itu ya harus diciptakanlah pengajian-pengajian sebagai alternatif sehingga orang punya pilihan.
gitu kan? Sehingga kemudian tidak perlu harus ke pengajian itu saja, pengajian juga banyak. Nah, di situ pentingnya ini yang jadi pengajian juga, NU juga. Gitu. Ini yang saya setuju. Saya menyebutnya di Twitter tadi pagi tentang narasi disandingkan dengan narasi. Narasi dihadapi dengan narasi. Bukan dengan kenyinyiran, bukan dengan kemudian ia mengkafir-kafirkan setiap yang berbeda. Tapi bagaimana kita menyanyikan narasi dan siap untuk berdialog. Nah, ketika pintu-pintu dialog itu ditutup dengan ketakutan, menciptakan ketakutan, ini yang paling menakutkan buat saya. Seharusnya dibebaskan saja, karena ini memang amanat reformasi juga kok. Keberagaman ini, untuk menghargai keberagaman ini kan juga amanat reformasi. Kenapa ketika amanat itu dikasih oleh semesta ini, dikasih oleh Allah, kita malah kemudian gagap sendiri. Kalau ini kita gagap sendiri, maka orang bisa balik ke belakang, enak zamanku tuh. Akhirnya orang balik ke sana kan. Anak-anak sekarang yang tidak tahu masa lalu, yang tidak tahu bagaimana tertekannya kita dan betul-betul ada rezim narasi tunggal saat itu, bisa termakan dengan kalimat tersebut bahwa enak zaman dulu nggak ada keributan, nggak ada keributan, nggak ada keributan, nggak tahu mereka semua di dalam kotak yang sama. Di satu kotak yang keluar berbeda aja nggak boleh. Saya pernah ingat Gus waktu acaranya Hari The Fresh, hari harimau. Dia mengambil parodi pangeran yang mengintip tiga perempuan yang sedang mandi, dan perempuan itu menggunakan selendang. Selendangnya merah, kuning, hijau tiga. Dan si pangeran memilih selendang merah. Langsung ditutup acara, diberhentikan acara itu. Diberhentikan langsung acara harimau itu, hari fresh langsung tidak boleh muncul di layar kaca karena dia memilih selendang merah yang identik dengan PDI. Coba dia memilih selendang kuning waktu itu, yang kuning dia akan jalan terus. Anak sekarang tahu nggak tentang hal itu? Hanya karena salah milih selendang aja lo bisa dibredel. Acaranya Wimar itulah yang dibredel, yang kemudian saya bukukan dalam buku Menuju Partai Orang Biasa. Itu hanya mengundang Mokhtar Lubis, salah satu novelis, salah satu tokoh pers yang sangat luar biasa. Dia cuma bilang gini, mengkritisi bahwa di era Orde Baru lebih sering terjadi pemberedelan pers dibanding di era Orde Lama. Dan fakta itu berdasarkan data betul tentang jumlah media yang beredar di era Orde Baru dibandingkan dengan Orde Lama. Apa yang terjadi? Dipanggil oleh pemilik televisi, oleh bosnya televisi yang sekarang juga sepertinya reformis, yang bilang acaranya bagus Pak Wimar, hebat. Tapi mulai besok istirahat dulu ya. Dia nggak pernah tuh anak-anak sekarang dipanggil dengan cara seperti itu. Bagus, tapi stop ya. Siapa yang ngajarin? Belum pernah dia mengalami hal itu. Nah, hal seperti ini, tetapi yang paling membuat saya sebel, karena kita orang tua, saya 55 tahun. Saya hidup di segala reformasi, segala orde nih, ibaratnya. Yang selamat itu, Gus, orang yang bisa menjadi bunglon. Ketika era baru muji-muji presidennya saat itu, mendekati reformasi, memaki-maki presiden saat itu. Begitu selesai sekarang, memuji presiden yang sekarang, begitu presiden yang sekarang sedikit salah, diam-diam dia memuji lagi rezim yang lama. Dan dia yang selamat, dia yang kaya raya, dia yang jadi pengusaha besar. Apakah kita harus begitu semua? Ya, ini udah jam 12 malam lewat nih. Tadi ada yang nanya. Ya, ini cara membredel juga tadi, seperti gaya. Kang Maman udah mulai ngaco nih ngomongnya. Udah mulai nyindir ke sana kemari. Nanti acara kita di bredel, kebayang kalau IG story di bredel. Jadi nanti ini direkam, artinya tadi ada yang minta di save kan. Jadi kesimpulannya malam ini, kalau ada satu kubu yang kerjanya nyindir terus, satu kubu lagi ada kerjanya nyindir terus, jadi satu nyindir,
Nah, kita tengah-tengah saja. Di antara yang nyindir dan nyinyir kita nyisir. Oke? Saya kira demikian. Ya, setuju. Tuh, Kang Maman setuju buat nyisir. Daripada nyindir, mendingan nyisir. Nah, mari kita menyisir, merapikan hati kita masing-masing, meluruskan saf kita masing-masing, bahwa kita masih harus punya optimisme yang tinggi dengan satu syarat: menghormati keberagaman, tidak bineka, bukan Indonesia. Nah, mantap ya. Jadi apapun pilihannya, boleh pelontos, boleh gondrong, tapi kita tetap bersaudara. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Semoga sehat semuanya kawan-kawan. Mudah-mudahan ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Memang nggak pakai perencanaan, mendadak aja tadi, karena kalau direncanakan nggak akan jadi. Apalagi Kang Maman sangat sibuk, jadi mendingan mendadak saja. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.